Cek yang di HP nggak ada angka 300 juta itu nggak ada. Cuma kan kita bisa tapi kan menebak. minggu lalu kan bilangnya ada. Bukan, Ai. Capek banget gitu loh. Capek banget gitu loh. Dari pernikahan Virgon, kita beralih ke sidang kasus dugaan penyalahgunaan narkoba yang menyeret Amar Zoni memasuki babak baru dan semakin panas. Berikut inilah deretan fakta dalam persidangan kasus Amar Zoni penuh dengan ketegangan, versi Silet. Fakta pertama, ditantang JPU buktikan diperas 300 juta, Amar mati kutu tak bisa buktikan, hingga saksi kunci batal datang. Pemirsa Silet RCTI, suasana ruang sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemarin mendadak memanas saat Amar Zoni terlibat debat sengit dengan Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Momen krusial terjadi ketika pihak JPU menantang keras mantan suami Irish Bella tersebut untuk membuktikan klaimnya terkait dugaan pemerasan sebesar 300 juta rupiah yang pernah ia lontarkan. Amar Zoni pun tampak seolah mati kutu saat diminta menunjukkan bukti konkret berupa pesan singkat atau chat. Tidak hanya itu, nasib naas juga menimpa Amar Zoni karena saksi kunci yang ia andalkan justru tidak hadir. Saksi tersebut seharusnya memberikan keterangan penting terkait dugaan kekerasan dan pemukulan yang diklaim Amar terjadi di dalam tahanan. Kelihatan situ nama-namanya grup call itu siapa aja, bacakan itu ada. Pastikan Bu Dokter nyimpannya nomornya siapa, di situ kan terlihat. Sekarang mau yang dibaca ini yang sebagai bukti apa yang diserahkan ini? Tarik sendiri tapi nggak ada kata 300 juta. Nggak ada, karena minggu lalu si Amar bilang ada percakapan 300 juta. Terus mau ngeprint dong PH. Iya. Terus? Tapi kan pernyataannya nggak ada itu. Pipin dengan Yosi mengenai uang 300 juta, tapi ini nggak ada. Dan di situ juga dicek waktu di HP nggak ada. Cek yang di HP nggak ada angka 300 juta itu nggak ada. Cuma kan kita bisa Tapi kan menebak. minggu lalu kan bilangnya ada. Pastinya dia nggak akan menyebutkan secara 300 juta di dalam WhatsApp gitu. Nah, tapi dia di situ kan dia udah bisa melihat kalau percakapan yang tadi saya bacakan, kalau di situ ada mengadakan pertemuan, dia mengajak pertemuan gitu kan, mengajak ketemuan untuk ngebahas langsung gitu dan bersama kanitnya. Bahkan juga nomor kanitnya tadi saya juga udah langsung memberikan. Cukup lah kecewa lah ya, maksudnya karena saksi sudah punya kuncinya di situ. Dia punya bukti kalau memang ada foto dan video kita dipukulin gitu loh. Saksinya dari mantan narapidana yang pada saat Bang Amar kejadian itu dia masih ada di situ dan katanya dia punya foto yang Bang Amar lagi berkumpul berenam selesai diintimidasi atau sebelum, saya nggak ngerti. Fakta kedua, Amar diduga cekcok dengan Camelia sampai teriaki keras Dr. Camelia di ruang sidang. Bukan hanya soal pembuktian hukum, kali ini ruang sidang juga menjadi saksi dugaan cekcok antara Amar Zoni dengan Dr. Camelia, sosok yang selama ini setia mendampinginya. Cekcok mulut tak terelakkan hingga Amar terlihat berteriak keras kepada Camelia di hadapan banyak orang. Menurut Camelia, ketegangan dipicu oleh adanya komitmen yang diduga telah dilanggar oleh Amar. Dan setelah itu, Camelia pun menangis di depan media. Ia mengaku capek dan lelah mendampingi Amar hingga berbulan-bulan. Dan dalam isak tangisnya, Camelia juga mengungkapkan bahwa adik-adik Amar tidak selalu ada dan bahkan dianggap tidak mengurus kakak mereka di lapas. Bukan, Ai. Jadi kenapa dok? Mungkin ada pembicaraan apa dok? Sampai Abang Amar. Oh, ada komitmen yang harus Bang Amar jalani dengan saya, tapi dia melanggarnya. Kalau dia melanggarnya, udah, maksudnya aku bilang yang begitu gitu. Sebelum ada kasus ini, Bang Amar tuh saya ngurusin A sampai Z. Gitu. Sampai tetek bengeknya itu aku yang ngurusin. Jadi ketika komitmennya dia
melanggar ya sudah selesai gitu kan. Jadi ketika komitmennya dia melanggar ya sudah selesai gitu kan. Ya nggak apa-apa, dia terkejut aja kayaknya. Di sini udah bukan perkara aku sayang Bang Amar, hati nggak ada. Di sini saat kejadian itu gue lagi berhubungan sama Bang Amar dan gue tahu kejadian sebenarnya gimana gitu. Jadi sebenarnya udah capek, nggak mau ngurusin kayak gini, capek banget. Tapi gue harus terjun karena gue tahu gitu. Aku yang tahu, tiap hari aku kunjungan ke dia, aku tahu bagaimana di dalam keadaannya tuh, aku tahu gitu loh. Bang Amar nggak ada siapa-siapa yang ngurus, sampai pihak kepipin aja tuh aku yang ngurus, adik-adiknya nggak ada yang ngurus gitu kan, karena adik-adiknya juga sibuk kerja gitu, aku yang terlibat gitu loh. Jadi capek banget gitu loh, Fakta ketiga, berbanding terbalik dengan kehidupan baru Irish Bella yang bahagia dengan rumah tangganya kini. Di saat Amar Zoni sedang berjuang di tengah kemelut persidangan yang penuh air mata dan amarah, kondisi berbeda justru terlihat pada mantan istrinya, Irish Bella. Ya, menjalani kehidupan baru yang penuh ketenangan, wanita yang akrab disapa Ibel ini terlihat sangat bahagia menikmati momen Ramadan bersama orang-orang tercinta. Seperti saat acara doa bersama dan berbagi dengan anak-anak yatim di kediamannya bersama Haldi Sabri. Salah satu momen paling menyentuh adalah saat anak sulung dari Haldi turut hadir dan meminta doa restu kepada semua yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku di sini Syifa, izin mau minta doa dan minta restu kayaknya. Karena bentar lagi itu mau ada ujian nasional. Semoga dari sebanyak ini adik-adik yang berdoa, semoga Allah mengabulkan doa-doa adik-adik. Salah satu dari adik-adik mengabulkan, semoga Kak Syifa menjadi dokter yang berguna bagi nusa dan bangsa dan agama. Alhamdulillah bahagia ya. Ya alhamdulillah senang. Alhamdulillah bahagia banget. Kalau kita quality time-nya bareng sama anak-anak, sama keluarga. Ya romantis lah sama istri, masa nggak romantis sih. Tidak hanya fakta-fakta di persidangan lanjutan Amar Zoni yang bikin heboh, jagat dunia maya juga tak pernah ada habisnya menghadirkan kabar yang menjadi sorotan publik. Apalagi yang berhubungan dengan para selebriti, mulai dari kebahagiaan kejutan ulang tahun hingga keteguhan hati jalani puasa.